semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Messi Swastika Bro Sembiring dengan akhiran NIM 014. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan siklus kehidupan sejak konsepsi. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa perkembangan kehidupan itu dimulai ketika bertemunya sperma dengan sel telur dalam tempat yang dinamakan tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini terletak pada bagian perut perempuan. Nah, pertemuan ini bukanlah sebuah kejadian yang sederhana, melainkan pertemuan ini sudah melalui rangkaian proses biologis yang kompleks dan sangat terorganisasi, di mana hal ini yang memicu terjadinya pembentukan individu baru. Nah, di sini kita akan membahas 4 siklus kehidupan sejak masa konsepsi. Yang pertama itu ada fertilisasi atau ovulasi, konsepsi, dan pembelahan sel. Nah, fertilisasi ini merupakan proses bersatunya sel sperma dari pria dengan sel ovum dari wanita, yang dimana hal inilah yang menghasilkan pembentukan zigot sebagai awal mula dari kehidupan baru. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama itu tahap ovulasi dan pematangan oosit, di mana ovulasi adalah pelepasan ovum matang dari ovarium ke tuba Fallopi. Hal ini dipicu oleh aktivitas hormonal yang sangat teratur tentunya. Nah, hormon yang berperan di dalamnya ialah hormon FSH atau follicle stimulating hormone, di mana hormon FSH ini merangsang pertumbuhan folikel. Selain itu ada hormon LH atau luteinizing hormone, di mana hormon LH ini berperan dalam pelepasan ovum. Selanjutnya, selama pematangan oosit ini terjadi perubahan molekuler dan sitoplasmik untuk mempersiapkan sel telur agar siap dibuahi. Nah, tahap kedua itu ada mekanisme hormonal ovulasi, di mana sekresi hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone oleh hipotalamus merangsang pelepasan FSH dan LH dari hipofisis anterior. Nah, lonjakan hormon LH ini menyebabkan pecahnya folikel matang dan pelepasan oosit ke tuba Fallopi. Nah, selain itu ada prostaglandin yang berperan dalam membantu pecahnya folikel dan mendukung pelepasan dari oosit. Nah, selanjutnya tahapan ketiga yaitu konsepsi, di mana pertemuan ovum matang dan sperma sehat agar terjadinya pembuahan. Hubungan seksual harus bertepatan dengan masa ovulasi. Nah, sperma yang tadinya berhasil mencapai ovum harus mampu bertahan hidup dalam lingkungan vagina yang asam dan menembus berbagai barier biologis. Sperma dan ovum bertemu nantinya di tuba Fallopi dan membentuk zigot setelah proses penetrasi dan fusi membran sel. Nah, tahap keempat itu ada kapasitasi sperma, di mana sebelum mampu membuahi ovum, sperma itu harus mengalami proses kapasitasi, yaitu proses di mana serangkaian perubahan fisiokimia pada membrannya yang mempersiapkan sperma untuk melakukan penetrasi zona pellucida ovum. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu implantasi atau nidasi. Nah, setelah tadi tahap fertilisasi berhasil, zigot itu akan berkembang menjadi blastula dan melakukan perjalanan menuju rahim. Nah, proses implantasi atau nidasi ini adalah tahap di mana blastula itu menempel pada dinding endometrium rahim yang mengandung banyak nutrisi untuk pembuahan kehamilan. Nah, penempelan blastula ini nantinya akan menyebabkan luka kecil pada DC2 atau jaringan endometrium yang akan sembuh dan menutup lagi. Namun terkadang
pada saat nidasi ini terjadi sedikit pendarahan akibat adanya luka di desi 2 atau disebut tanda Hartmann. Nah, setelah menempel sel-sel sel-sel pada blastula itu mulai berdiferensiasi menjadi beberapa lapisan, yaitu lapisan luar ektoderm, lapisan dalam endoderm. Nah, selain itu terjadi juga pembentukan amnion atau kantung air ketuban dan yolk sac atau kantung kuning sebagai sumber nutrisi awal. Nah, selanjutnya ada terbentuknya sel trofoblast atau sel luar blastula yang akan berkembang membentuk plasenta. Nah, hormon HCG atau human chorionic gonadotropin di dalamnya itu berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum di ovarium agar tetap memproduksi progesteron, di mana progesteron ini adalah hormon yang mempertahankan kehamilan. Nah, selanjutnya ada pembentukan villi chorioalis, di mana villi chorioalis ini tumbuh dari trofoblast dan berkembang menjadi chorion frondosum yang membentuk bagian utama dari plasenta. Nah, yang ketiga, kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Nah, setelah tadi melalui masa implantasi, ovum mengalami fertilisasi, di mana ovum melanjutkan sebuah perjalanan melalui uterin mencapai uterus selama 3-4 hari. Nah, hari-hari awalnya itu di mana hari setelah terjadinya pembelahan sel, zigot itu berkembang menjadi morula, atau kata lain itu blastosit. Nah, blastosit inilah yang akan melakukan implantasi di dinding rahim. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahap perkembangan embrio dan janin. Pada usia 2-4 minggu, embrio itu mengalami pembentukan 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, jantung primitif pada janin juga sudah memompa cairan ke dalam pembuluh darah sederhana. Nah, pada usia 4-6 minggu, pembentukan berbagai organ sudah dimulai, atau orgagenesis. Panjang embrio kira-kira mencapai 0,64 cm dan struktur tubuh mulai terlihat. Nah, pada usia 8 minggu, organ-organ itu seperti mulut, mata, tangan, dan kaki semakin jelas bentuknya. Dari situlah embrio sudah bisa dikatakan sebagai janin. Nah, pada usia 12 minggu, gerakan janin mulai aktif, seperti membuka dan menutup mulut, menggerakkan anggota tubuh lainnya. Berat badan pada janin sekira sudah 15-30 gram. Sistem pencernaan dan genitalia eksternal juga sudah mulai terbentuk. Selanjutnya pada usia 16 minggu, gerakan fetal pertama atau sering disebut sebagai quickening mulai dapat dirasakan oleh ibu. Nah, sistem muskuloskeletal atau tulang dan otot semakin matang. Berat janin sudah bertambah juga menjadi sekitar 0,2 kg. Nah, pada usia 24 minggu, pembentukan kerangka janin meningkat sangat pesat, di mana janin mulai melakukan gerakan pernapasan simulatif atau sudah berlatih bernafas. Berat janin bertambah sekitar 0,7 hingga 0,8 kg. Nah, pada usia 28 minggu, janin sudah dapat bernafas, menelan, dan mengatur suhu. Surfaktan sudah terbentuk dalam paru-paru, mata mulai membuka dan menutup. Nah, berat janin ukurannya kurang 2/3 saat lahir. Nah, selanjutnya pada usia 32 minggu, lemak tubuh atau lemak coklat mulai menumpuk di bawah kulit untuk energi setelah lahir. Nah, janin juga menyimpan mineral penting seperti zat besi, kalsium, dan fosfor. Bayi juga sudah tumbuh menjadi 38 hingga 43 cm. Pada usia 36 minggu, bayi hampir mengisi seluruh ruang uterus dan membatasi pergerakan bebas. Nah, antibodi dari ibu ditransfer melalui plasenta untuk memberikan perlindungan kekebalan selama 6 bulan pertama sampai janin menjadi bayi nantinya.
Dan yang terakhir kita membahas sirkulasi darah janin, di mana selama kehidupan intrauterin, sistem sirkulasi darah janin itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan metabolik melalui plasenta karena paru-paru janin belum sepenuhnya berfungsi untuk pernafasan atau respirasi. Nah, struktur khusus pada janin. Selanjutnya struktur khusus pada sirkulasi janin. Ada foramen ovale, di mana lubang antar atrium kanan dan atrium kiri yang memungkinkan darah kaya oksigen dari vena cava inferior langsung menuju atrium kiri yang melewati sirkulasi paru. Nah, hal ini sangat penting untuk perkembangan janin, apalagi janin normal. Nah, selanjutnya ada ductus arteriosus, di mana saluran ductus arteriosus ini saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta yang memudahkan sebagian besar darah melewati paru-paru yang belum berfungsi. Selanjutnya ada ductus venosus, di mana ductus venosus ini saluran yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior yang membuat sebagian darah dari plasenta mengalir ke atrium kanan. Selanjutnya bagaimana sirkulasi darah janin darah dari plasenta membawa oksigen dan nutrisi memasuki janin melalui vena umbilicalis, dan sebagian dialiri melalui ductus venosus ke vena cava inferior, masuk ke atrium kanan melalui foramen ovale ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, setelah lahir nantinya siklus berubah drastis, di mana paru-paru berkembang, tekanan atrium kiri meningkat yang menyebabkan foramen ovale menutup, dan ductus arteriosus serta ductus venosus itu mengalami obliterasi menjadi struktur ligamen. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, dan salam harmoni.